Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group. We will explain about meaning making in multimodal literary. Before it, I am Mumtaz Izati. I will introduce our member group. First, Dewi Sulistiawati. Next, Fatimah Zahra and Reni Pradipta. Okay, let's discuss. Okay, number 1, definition of meaning making. Meaning making is designs the process by which people interpret situation, event, object, or discourse in the light of their previous and knowledge and experience. The term meaning making is recognizing student agency as a participant in text construction. Meaning making is a reflexive process in which the content, style, and purpose of the text dialogue with the reader's previous experience, knowledge, and responses. Meaning making implies understanding and interpretation. Jadi di sini itu definition of meaning making itu berarti secara rincinya ya seperti bermaksudnya apa gimana ya? Itu proses refleksi di mana isi gaya dan tujuan dialog teks dengan pengalaman pembaca sebelumnya. Jadi meaning making itu pemahaman dan penafsiran secara detailnya itu seperti itu. Next, selanjutnya components of meaning making. Yang pertama, reading. Dan di sini reading itu secara saya memahami ya, itu pembelajaran dalam digital itu lebih terarah dan efisien, mampu mengikuti narasi lintas, elemen semantik, visual, dan struktural. Yang kedua itu relating. Di sini saya mengartikannya mengembangkan keterkaitan antara pengetahuan yang sudah ada dengan yang baru. Terus next, yang terakhir ketiga, expressing. Expressing itu saya maksud itu mengekspresikan suatu pembelajaran ke dalam bentuk digital, juga termasuk dalam mengembangkan konteks, artefak atau hubungan sosial dan pemahaman tentang calon pembaca. Seperti itu tentang expressing, dan selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Dewi Sulistiawati. Terima kasih. Hello everyone, I'm Dewi Sulistiawati. Now I will tell you about the importance of meaning making in multimodal literacy. Multimodal comes from literacy meaning making research as linguistic, visual, audio, and gesture. Multimodal schemes are supported by the idea of design to describe linguistic, visual, audio, gesture, multimodal code, and convention or grammar. Dalam komunikasi kontemporer yang efektif menuntut generasi muda untuk mampu memahami, merespon, dan mengarang makna melalui teks multimodal dalam bentuk yang beragam. Untuk melakukan ini, siswa perlu mengetahui bagaimana setiap mode menggunakan sumber semiotik untuk menyampaikan makna. Dalam teks visual misalnya, representasi orang, objek, dan tempat dapat disampaikan dengan menggunakan pilihan sumber daya semiotik visual seperti garis, bentuk, ukuran,
simbol, sedangkan bahasa tertulis akan menyampaikan makna tersebut melalui kalimat menggunakan kelompok kata benda dan kata sifat yang ditulis atau diketik di atas kertas atau layar. Pendekatan multimodal merupakan hal yang penting dalam era teknologi saat ini. Dengan digunakannya pendekatan multimodal, memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda dalam lingkungan pembelajaran bahasa. Pendekatan multimodal memperkaya pemahaman kita tentang komunikasi, terutama dalam kebiasaan tekstual saat ini yang sangat dimediasi oleh teknologi digital. Okay, I think enough for me, and the next topic akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Thank you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fatimah Zahra. I will explain about the effect of using multimodal approach in meaning making. The first, learners engagement and motivation. Ya, motivasi belajar. Nah, siswa itu akan termotivasi untuk belajar dengan menggunakan pendekatan multimodal. Siswa akan merasa tertarik dengan menggunakan itu. Dan siswa yang merasa kesulitan dalam memahami teks dan konsep literari itu cenderung memahaminya dengan menggunakan alat bantu visual. Jadi jika guru hanya menunjukkan sebuah teks saja, itu murid akan merasa bosan, dan sebaliknya jika guru menunjukkan dengan sebuah pembelajaran berupa video maupun media digital lainnya, pasti murid akan merasa lebih tertarik dan menikmatinya. Okay, the second, self-directed learning. Ya, pembelajaran mandiri. Meningkatkan pembelajaran mandiri. Ya. Jadi pembelajaran itu nanti akan lebih terarah dengan menggunakan ICT untuk menambah pembelajaran mereka dan meningkatkan kreativitas siswa dalam menangani tugas mereka. Kebanyakan dari mereka itu akan memperbaiki sendiri sebuah ejaan atau tata bahasa mereka dengan menggunakan ICT. Yang ketiga itu ada learning style, gaya pembelajaran. Nah, tidak semua murid itu mempunyai kemampuan dan gaya belajar yang sama. Jadi, dengan menggunakan multimodal approaches itu siswa dapat memilih sendiri objek pembelajarannya maupun metode dan strategi pembelajaran yang cocok dengan preferensi mereka berdasarkan pada gaya belajar mereka yang dominan. Oke, itu saja tentang aspek penggunaan pendekatan multimodal dalam meaning making. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Pradipta. Okay, let me explain this section. The implication of multimodal approach relate to meaning making. Theoretical framework, a multimodal socio-semiotic approach. From a multimodal perspective, meaning making is possible in different modes and media in a non-hierarchic, ecological way. All modes, such as audio, visual, gestural, and so on, potentially can convey full meaning, that is, ideational, interpersonal, and textual meaning. It's mean, dari perspektif multimodal ini, meaning making memungkinkan menggunakan berbagai media ataupun mode dengan cara non-hierarkis ekologis, dan mode yang digunakan itu dari
pendekatan multimodal yang termasuk dalam semiotik, yaitu meliputi audio, visual, gestural, dan yang lainnya, yang mana multimodal yang digunakan itu bisa untuk menyampaikan makna secara utuh dari sesuatu hal yang akan disampaikan, dan makna yang utuh itu, dan maksud dari makna yang utuh itu maksudnya meliputi makna edisionalnya, interpersonalnya, dan tekstualnya. Then drawing on systematic functional grammar, the meaning potential in a multimodal perspective is applicable in all modes. Additional, interpersonal, and textual meaning refer to different functions in communication and depend on the used semiotic resources. The additional function express our experience of other world, and so on. Jadi maksudnya tata bahasa fungsional sistemik ini mempunyai makna potensi dalam perspektif multimodal yang mana perspektif multimodal ini bisa diterapkan di semua modenya, baik yang makna edisionalnya, interpersonalnya, maupun yang tekstualnya. Dan makna-makna tersebut juga mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk makna edisional mempunyai fungsi untuk mengungkapkan pengalaman kita di dunia luar. Untuk makna interpersonal mempunyai fungsi berkaitan dengan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Dan untuk makna tekstual mempunyai fungsi mengacu pada bagaimana makna edisional dan interpersonal ini diatur. And then multimodal meaning making. Example from student designing pottery. Pottery, which is a part of subject of Swedish throughout the school years, can be seen as being multimodal and especially suitable for developing teaching with the multimodal approach to literacy. Multimodal possibilities in pottery have been exemplified as poetic meaning expression in wikis, blogs, by hypertext, and stage performance. Research in language learner teaching shows that by exploring the possibilities of poetic meaning through different modes and media, student engagement is stimulated as well as their literacy development. Working with pottery in a Swedish school context is often accompanied by interpretation of music, the auditive mode, and picture and visual mode. Jadi, meaning making in multimodal literasi ini mengambil contoh puisi. Puisi merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa di Swedia, dan mata pelajaran puisi ini bisa dilihat sebagai multimodal, terutama cocok untuk mengembangkan pengajaran dengan pendekatan multimodal ke literasi. Dan puisi ini dalam suatu penelitian pengajaran language learner menunjukkan bahwa mengeksplorasi makna puisi itu baik melalui mode atau media yang berbeda dapat merangsang keterlibatan siswa serta pengembangan
literasi bagi siswa. Dan puisi di Swedia itu biasanya kan disertai dengan interpretasi musik, mode auditif dan gambar, dan mode visual. Dan itu mode-mode yang digunakan dalam pengajaran puisi di sekolah Swedia itu termasuk dalam multimodal literasi. And then, according to the teacher, the aim was to teach from a multimodal perspective to encourage the use of different modes for communication. However, there was no explicit teaching of multimodal meaning-making in the sense of exploring the meaning-making possibilities of semiotic resources. Maksudnya, menurut guru-guru di Swedia itu, pembelajaran puisi menggunakan multimodal literasi itu mempunyai tujuan untuk mendorong penggunaan mode komunikasi yang berbeda. Maksudnya yang berbeda bagaimana? Maksudnya berbeda adalah pembelajarannya tidak hanya terpaku pada teks saja. Kan kalau multimodal itu bisa menggunakan sistem semiotik yang bermacam-macam. Misalnya bisa bentuk audio, visual, dan yang lain-lain. And then after the presentation of group assignment, the student worked with the assignment. Great Putri, what do you want to express? Can you express it in different ways? The assignment included information on the locally formulated assessment criteria for actual unit 1 being the student can graphically present different type of text and motivate choice of illustration, disposition, and layout. No preference of mode or definition of how to use semiotic resources was provided. Maksudnya, setelah guru itu memberikan tugas untuk membuat puisi, tadi kan contohnya kan puisi. Jadi setelah guru itu memberikan tugas bagi siswa untuk mengerjakan puisi, dan tugasnya itu memiliki judul Great Putri, what do you want to express? Can you express it in different ways? Dari tugas yang diberikan oleh guru itu mencakup informasi tentang kriteria penilaian yang akan dirumuskan. Karena dalam puisi, siswa kan dapat menyajikan berbagai jenis teks melalui grafis ataupun pilihan ilustrasi-ilustrasi lainnya. And then, instead, the direct question used in the assignment can be seen as opening up for the student own choice of how to express meaning, thereby creating a space for the student agency when designing their putri. We suggest that how the assignment was expressed and presented to the student rendered possible recognition of multimodal meaning making as learning. Jadi sebaliknya, pertanyaan yang ada di judul tugas tadi yang guru berikan ini, Great Putri, what do you want to express? Can you express it in different ways? Itu memiliki sebenarnya memiliki pilihan tersendiri bagi siswa untuk mengungkapkan makna yang akan diciptakan, untuk
mengungkapkan ekspresinya, karena kan tugasnya itu guru tidak menentukan tema, tapi hanya memberikan tugas untuk membuat puisi itu. Dan tugas puisi itu bisa memberikan kemungkinan pengenalan pembuatan, maksudnya memberikan kemungkinan pengenalan mengenai meaning making in multimodal literasi dalam pembelajaran bagi siswa. And then analysis metafunction modes semiotic resources. When we analyze the textual meaning, we examine the complete layout of the design, how the relationship between modes is structured, and how the modes work together to make meaning. When working with textual meaning, Kress and Van Leeuwen deal with information value, which consider the placing of element, and salience, which consider what it is that makes some resources more salient than other, for example, for the visual mode, size, or color. Maksudnya, saat menganalisis makna tekstual, yang dianalisis itu mengenai tata letak desain yang lengkap, bagaimana hubungan antara mode yang disusun, dan bagaimana mode bekerja sama untuk membuat mana. Maksudnya, pilihan sistem semiotik tadi yang kita pilih, misalnya audio, visual, gestural, ataupun yang lain, itu bisa menyampaikan makna yang dimaksud. And then in the student poetic design, the audio mode is also used, and salience here can be depend on frequency, silence, and volume. Framing is another concept used when examining the textual meaning. Framing concerns how the different parts of the design are connected or disconnected by space, distance, and other culturally accepted signs. The analysis of the interpersonal meaning examines how the poetic design build relation to the receiver through choice made among modal semiotic resources. Maksudnya, dalam desain puisi itu, audio mode itu bisa mempunyai arti penting karena bergantung pada frekuensi, keheningan, dan volume. Dan framing juga merupakan yang dianalisis dalam makna tekstual. And then implication for teaching. We consider student meaning making in the poetic design to be sign of learning, visible to use through their choices of modes and their use and combination of semiotic resources and media. It is notable that in the poetic design, that is their redesign, the student appear to have used available design not only from the formal setting in school, that is the resources provided by the teacher, but to a great extent also from informal setting outside school. It is not unusual for teacher to encourage the use of different mode and digital media for student work, but it is more unusual to recognize it as learning. Jadi maksudnya si peneliti atau Selander menganggap dalam tugas desain puisi itu memaknai siswa itu berarti menganggap siswa itu dianggap sedang belajar gini maksudnya
ketika siswa mendesain puisi itu termasuk sebuah tanda-tanda pembelajaran yang mana dilihat dari pilihan mode dan penggunaan serta kombinasi sumber dari media semiotik. Kan berarti ketika seorang siswa mendesain sebuah puisi, berarti siswa tersebut kan menerapkan pilihannya, mau menggunakan audio, visual, gestural atau yang lain, itu kan berarti sebuah pilihan dari siswanya sendiri. Nah, dan itu termasuk sebagai tanda-tanda pelajaran pada meaning making in multimodal literasi tersebut. And then in the example above, the explicit invitation to create poetry from a multimodal perspective, put in assignment, instruction, and assessment criteria are likely to have encouraged the student exploration of meaning-making possibilities through different modes and semiotic resources. Accordingly, the teaching unit on poetry is regarded as an example of how multimodal meaning-making can be recognized as learning when it is referred to in teaching, assignment, and assessment. Jadi maksudnya contoh puisi di atas itu maksudnya contoh analisis maupun penjelasan di atas itu mengandung makna eksplisit dalam membuat puisi dari perspektif multimodal itu mempunyai makna baik dalam instruksi tugas dan kriteria penilaian. Untuk makna eksplisitnya itu untuk mendorong siswa agar untuk mendorong eksplorasi siswa untuk memungkinkan meaning making melalui mode yang berbeda dan sumber semiotik. Dan dari contoh pembuatan puisi itu berarti secara tidak langsung unit pengajaran puisi itu dianggap sebagai contoh bagaimana meaning making in multimodal literasi itu dapat dikenali sebagai pembelajaran. Okay, thanks for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.